Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Oke, hari ini kita mau masuk ke pertemuan 5. Mohon maaf karena pertemuan 1 sampai 4 tidak sempat membuat videonya. Namun di sini saya berusaha untuk membuat sebuah video tentang list iterasi dan comprehension pada pemrograman Python. Nah, seperti biasa yang kalian sudah menginstal Anaconda, Visual Code dan lain sebagainya, kalian tinggal cari instalannya di sini atau tinggal diketik Anaconda gitu ya, Anaconda gitu. Nah, ini tinggal diklik, nanti buka core seperti ini. Nah, di sini ada Visual Code, Spider, Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Nah, saya biasanya menggunakan yang namanya Jupyter Notebook atau Jupyter Lab juga bisa. Nah, kita tinggal launch. Nah, kalau belum diinstal ini ada bacaan nih kayak gini nih di RStudio, install dulu gitu. Kita install ya guys ya. Oke, nanti diarahkan nih ke sebuah web browser dan ke localhost. Nah, di sini localhost saya 88889 Nah, artinya dia akan membaca desktop saya yang dimana tree itu tuh maksudnya urutan ya, urutan parenting ya, parent gitu kan. Nah, ini ada di mana nih dia ngebaca ini tuh ya. Ada ini. Nah, ini coba kita cek di laptop kita di dokumen, and then kita bisa lihat di sini di this PC. Kemudian nah biasanya dia ngebaca usernya. Nah, ini user saya T480. Nah, dia ngebaca sama nih enggak guys, sama ya, 3D object, and then ada BlueG kontak, nah data science dan lain sebagainya kayak gitu ya guys ya. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk ini karena kita udah diarahin ke sini. Nah, kita mau bahas tentang si iterasi dan comprehension pada pemrograman Python. Nah, penting nggak sih di dalam pemrograman Python iterasi dan comprehension? Ini benar-benar penting, dua konsep penting ya untuk melakukan koleksi data. Contohnya seperti apa? List, tuple, dictionary, dan set. Jadi list, tuple, dictionary, dan set ini ada sebuah tipe data sebenarnya ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui basicnya yang biasa digunakan ini sama teman-teman semua. Nah, ada iterasi itu kan looping kan, loop ya kan. Biasanya yang kita gunakan itu for sama while. Nah, oke. Ini sekarang kita mau bahas satu-satu ya. Nah, kalau sintak for loop kan kalian pasti udah pada tahu ya. Pasti kan sintaknya adalah for, misalkan ada sebuah variable, misalkan nilai in sequence. Nah, jadi kebanyakan for itu atau for biasanya digunakan di dalam nilai yang sequence atau berurutan gitu ya. Nah, di antara tipe datanya nih yang berurutan tuh di dalam for loop yaitu list, tuple, sama string dan lain sebagainya. Oke. Nah, oke, karena kita bikin ya. Kita bikin folder dulu. Kita buat bikin folder biar nggak berantakan. Nah, di sini kalian bikin dulu new folder. Oke. Oh, terus sebentar ya. Ini kita refresh lagi. Ya. New folder. Nah, kita bikin contoh di sini. Oh, tadi udah kebikin ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sini kita bikin misalkan contoh atau loop list jangan deh, loop for gitu ya, loop for. Nah, ini kan foldernya kita klik. Nah, berarti kita mau bikin dulu menggunakan iterasi for loop dengan list. Nah, ini ada pilihan nih new, ada new folder, console, terminal, notebook. Nah, jangan new folder lagi ya, tapi kalau mau bikin folder lagi silakan. Ini hanya contoh saja. Nah, saya biasa gunain notebook ya. Nah, ini notebook nih kayak gini. Oke, harap bersabar. Nah, nanti keluar nih kernelnya apa? Kita pilih ya Python 3. Jangan pilih yang lain ya, Python 3 and then select. Nah, oke, ini nanti kita mau bikin codingan tentang si iterasi for loop di sini. Nah, di sini ada save as, ini menambahkan cell ya di bawah ini nih. Ada cut, ada paste, and then ini ada apa namanya? Ini paste ya. Copy ya. Nah, ini paste. Ini ada run-nya. Nah, ini stop, interrupt ya. Nah, ini kita bisa refresh. Nah, di sini ada kode. Nah, kita pilih kode ya, guys. Oke. Pertama kali kita mau bikin dulu iterasi pada list ya, menggunakan for loop. Nah, contoh, misalkan saya mau mengurutkan list itu kan urutan ya, tapi menggunakan for sebuah nama-nama buah-buahan. Oke, saya buat dulu ya. Nama variabelnya itu buah-buahan. Nah, di dalam variabel buah-buahan
Oke, saya menyimpan nama buah-buahan. Contoh, nah untuk menyimpan nama buah-buahan, kalau di dalam list menggunakan bracket kayak gini nih, tuh ya bentuknya kayak staples. Nah karena sebuah kalimat atau karakter, maka jangan lupa pakai tanda kutip. Oke, nah tulis aja di sini, misalkan anggur, ya, lagi pisang, gitu ya. And then di sini semangka. Semangka. Oke. Nah, kalau udah selesai seperti ini, lalu kita enter. Enter saja. Enter itu bukan berarti kita mau execute. Nah, mau biar tahu fungsi-fungsinya di sini, kalian lihat di apa, help and then show keyboard shortcut ya. Tuh ada tuh di sini tuh. Control I buat apa ya? Ya. Oke. Kemudian kita kan mau menggunakan for loop nih, looping for ya. For dulu, for. Nah, berarti kita membutuhkan sebuah variabel yang menampung si for-nya ini, yang menampung iterasinya ini. Jangan sama dengan nama variabel listnya. Berarti kita bedain. Misalkan for buah. Nah, for buah ini kan mau ngelooping. Dia mau ngelooping siapa? Ngelooping si variabel buahan ya, jangan sampai salah tulis ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti dia ngeluping nih, apa aja nih yang di dalam buah-buahan ini, anggur, pisang, semangka. Oke, kemudian jangan lupa pakai titik 2. And then kita mau cetak. Nah, kita kalau mau cetak ya, ini kayak gini nih, print buka kurung. Yang dipanggil bukan buah-buahan, bukan nama list variabel buah-buahan, tapi yang dipanggil adalah apa yang mau kita cetak, looping dari si variabel buah. Oke, seperti itu ya. Shift enter, keluar ya seperti ini ya. Nah, ini jangan salah ya guys. Ketika kalian taruh print seperti ini nanti udah ada notif di sini nih guys. Tuh warnanya oranye ya. Oranye biru tuh, lihat tuh ya. Nah, ini kalau kita shift enter pasti akan menimbulkan error. Karena apa? Ada yang disebut dengan error indentation. Artinya ketika kita membuat sebuah looping, jangan lupa penggunaan kalimat print ini kalian harus buat tabnya. Artinya ada jarak ya, maksudnya jarak ini sebenarnya. Oke guys, kayak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, lalu kita save di sini guys. Nah, kita hapus yang titelnya yang ke blok otomatis. Ini aja list for, misalnya seperti itu. Kita rename. Nah, ada nggak di sini list for? Tuh ya. Oke guys. Nah, kita mau bikin file baru lagi. Gimana caranya? File, new, and then notebook, seperti itu. Nah, itu penggunaan for, penggunaan list menggunakan for. Yang kedua, sekarang tetap pilih Python. And then di sini kita mau gunain iterasi menggunakan enumerate. Nah, enumerate ini ya, enumerate ini apa ya namanya ya, kalau bahasanya itu untuk mendapatkan indeks dan nama si variabel si listnya gitu kan. Nah, tadi kan ini kita ini ya, namanya variabel buah-buahan. Oke, ini kita copy dulu, kita blok and then control copy, bisa, and then control paste. Nah, ini kan nama buah-buahannya yang tadi kan. Nah, di sini ya kita mau bikin si apa namanya, sebuah enumerate ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita hapus dulu biar kalian ini. Ingat, enumerate itu mendapatkan indeks ya dan nama buah. Jadi anggur, pisang, semangka. Kalau indeks itu kan berarti indeks pertama apa? Anggur kan. Indeks kedua pisang kan. Indeks ketiga apa? Semangka kan. Nah, jadi kita ketik dulu di sini. For index, koma, and then, nah tadi kita butuh sebuah variabel kan, yaitu buah. Samain aja namanya buah, ya. Buat ngelooping si for-nya. Oke, buah in enumerate. Beda kalau tadi di sini di for list, for buah in buah-buahan. Simple ya. Nah, kalau ini for index buah in enumerate. Nah, tulisannya kayak gini ya. Enumerate. And then di buka kurung kayak gini. Enumerate tuh kayak gitu. Ya. Nah, yang mau di enumerate yang mana? Indeksnya yang mana? Indeks siapa yang kita panggil, yaitu si variabel buahan. Nah, kemudian kita kasih koma di sini. Kenapa kita kasih koma di sini? Kita mau mulai
memulai si enumerate, tadi saya bilang enumerate itu indeks ya. Yang pertama, yang ke satu atau yang pertama adalah anggur, yang kedua adalah pisang, yang ketiga adalah semangka. Maka kita dimulai dari apa? Start sama dengan sama dengan satu. Mulai dari satu ya. Oke, and then di sini titik 2. Nah, namun printnya di sini kita hapus dulu ya. Di dalam enumerate biasakan gunakan fungsi F, buka kurung. Ada fungsi F di sini ya. Artinya apa? Kita pengen menampilkan indeks dan nama buah. Jadi dua-duanya kepake guys. F, indeks, F gitu ya. F. Nah, lalu ada si tanda kutip 2 ini. Nah, kita mau manggil siapa? Oke, punya pakai kur awal, bukan buka kurung tapi kur awal. Apa kita panggil? Yaitu indeks, lalu tutup lagi pakai kur awal, and then kemudian pemisahnya itu adalah ini ya, titik 2 ya. Oke, kemudian kita pakai spasi biar cakep. Nah, ini kita buka lagi pakai kur awal. Apa yang mau kita panggil yaitu udah indeks ya, ini ya. For indeks sama buah yaitu indeks dan buah. Tutup lagi di sini. Nah, jadi kayak gini nih penggunaannya ya guys ya. Oke. Udah seperti ini, and then coba kita shift enter. Nah, kayak gini tampilannya ya. Yang pertama adalah anggur, yang kedua pisang, yang ketiga semangka. Beda sama ini kan cuma anggur, pisang, semangka. Nah, kalau enumerate seperti ini. Oke guys, Bu, bisa nggak pakai start? Oke, coba kita mulai nggak pakai start dulu deh. Coba bisa nggak ya? Coba. Kalau nggak bisa, baru. Oke, bisa ya. Namun, yang namanya pemrograman pasti mulainya dari 0, walaupun ada 3, 0, 1, 2, tetap jumlahnya 3 ya. Balik lagi ya, terserah mau pakai start 1, mau pakai start 0, silakan. Oke, tapi kalau saya prepare seperti ini. Pokoknya silakan deh, bebas ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Tuh, bedanya itu doang ya. Oke guys ya. Kemudian, nah kita save dulu. Di sini apa? Enumerate enumerate for ya, udah tuh kita bikin 2 nih. Nah, dicoba kita refresh, nanti dia bakalan nongol kok biasanya kalau kita refresh ya. Ini bakalan nongol kok, ini cuman agak lama aja ya guys ya. Nah, sudah seperti itu, kita bikin lagi nih guys, apa, tuple ya. Nah, kita bikin file and then new and then notebook lagi. Tapi kalau Bu, saya bisa nggak gunain lagi di sini aja deh dalam satu baris ini? Oh boleh, silahkan, nggak masalah. Nah, kalau ini kan saya cuma bikin per file ya, biar rapi aja gitu. Dan di sini select ya, sini. Sekarang terasi pada tuple. Nah, tuple itu apa sih? Mungkin kalian pernah dengar, tapi kalau belum pernah dengar, jadi tuple itu adalah tipe data yang bersifat iterable. Iterable tuh apa ya? Ya iterasi, sama aja gitu kan. Kita bisa menggunainnya sebagai objek perulangan, intinya gitu. Hampir sama sih. Oke, hampir sama dengan list sih sebenarnya ini ya. Oke, contoh. Nah, saya mau bikin sebuah angka ya. Misalkan angka lah, variabel angka. Nah, apa aja? Nah, bedanya kalau list tadi kan ya, kalau list kan pakai tanda bracket gini ya, buka kurungnya ya kan. Nah, tapi kalau di tuple ya, buka kurung biasa kayak gini. Misalkan saya pakai angka ya. Angka nggak usah pakai tanda kutip. 5, 10, 15. Ini bebas ya. Bebas ya, guys. Ya. Oke, paham ya? Artinya di sini kita membuat sebuah tuple bernama angka yang berisi 3 elemen, yaitu 5, 10, 15. Nah, mirip kan tadi saya bilang dengan si list. Oke. Namun dia nggak bisa dirubah gitu. Setelah kita buat seperti ini, dia nggak bisa dirubah lagi. Nah, bedanya adalah kayak tanda kurung. Kemudian kita bikin for-nya. Nah, di sini ingat, kita butuh variabel untuk menampung perulangan si for, di mana menampung si variabel angka, yaitu 5, 10, 15. Nah, perulangannya apa? Kita bedain. Bisa pakai atau bebas atau number atau 6 boleh ya, for 6 gitu kan. Panggil si angkanya kayak gitu ya. Di sini enter, and then di sini kita klik, udah gitu.
Nah, panggil. Sama aja sih, guys. Nah, 5, 10, 15 ini hampir sama sih. Hanya bedainnya buka kurung aja sama tadi di list ya. Oke, nah di sini adalah dia apa? Tuple for gitu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, sampai di sini tentang for ya. Namun saya pengen kalian oh ya masih ada saya kelupaan. Sorry. Saya kelupaan nih ya. Ada satu lagi yaitu string. Nah, sebentar. Tapi sebelum masuk ke string, saya pengen teman-teman ini semua yang sudah melihat video ini, saya pengen kalian buat tuple ya. Ya, buat tuple. Terserah pakai yang ini boleh ya. Tapi atau jangan deh buat tuple di mana kalian pakai codingan yang ada di list ini, enumerate. Jadi pakai tuple ya. Gimana caranya? Oke? Kalian buat codingan ini tapi bukan enumerate tapi ke sebuah tuple. Paham? Codingan yang ada di enumerate kalian rubah ke dalam tuple. Nah, itu dia ya, guys ya. Oke, paham ya? Sip. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi yaitu string ya. Saya hampir lupa nih string nih. Nah, string juga sama, semuanya juga sifatnya iterable ya. Nah, contoh misalkan yang namanya string pasti kan campuran karakter ya, apa aja ya. Nah, di sini saya pengen buat sebuah kalimat itu kata sama dengan ya. Misalkan kita buat variabel kata atau apapun bebas yang namanya variabel. Di sini apa ya? Misalkan kampus gitu. Misalkan terserah lah kampus. Sorry. Kampus. Atau universitas boleh. U-nya boleh kecil, boleh besar, silakan. Universitas. Nah, kayak gini ya. Kemudian, nah, kalau di dalam string ya, iterasi pada string menggunakan for, ini for kita panggil. Nah, karena ini sifatnya ada bentuknya karakter, maka kita panggil aja for char. Oke, ya guys ya. Nah apa? Panggil nih yang menampung nilai universitas apa? Variabel apa? Ya udah, kata. Titik 2 and then tinggal print buka kurung and then panggil apa? Char. Nah, nanti outputnya seperti apa? Dia akan terurut. Yang namanya iterable itu terurut ke bawah gitu ya. Nah, universitas. Ini contohnya ya teman-teman ya guys ya. Oke. Berarti semoga ini bisa kalian pahami. Berarti ada iterasi list for, enumerate for, tuple sama string. Berarti di sini string for. Oke. Sip. Nah, jangan lupa tugasnya yaitu kalian buat ini codingan enumerate yang ada di enumerate, maksudnya masukin ke dalam tuple. Gimana caranya? Oke guys. Ya. Terima kasih. Nanti kita bahas lagi selanjutnya itu tentang while loop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.